Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime yang sedang hangat-hangatnya, yaitu Solo Leveling Season 2 episode pertama. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Yang itu Sung Jinwoo nampak tertidur pulas di apartemennya. Walau begitu lelah, namun Jinwoo segera beranjak dari tempat tidurnya setelah menerima telepon dari adiknya. Apalagi siang ini dia memiliki agenda pertemuan wali murid di sekolahnya Jina. Setelah Jinwoo tiba di sekolah, Jina malah bingung sendiri melihat perubahan fisik kakaknya itu. Gadis itu benar-benar tidak menyangka bahwa fisik seseorang bisa berubah sedrastis ini. Penampilan Jinwoo yang begitu glow up tak ayal membuatnya jadi pusat perhatian para gadis. Di dalam ruangan pertemuan, Bu Guru wali kelas menjelaskan bahwa Sung Jinah adalah siswi yang baik dan berprestasi. Jinah bisa diandalkan dan menjadi panutan bagi teman-temannya. Selain itu, nilai ujian praktek dan latihan Jinah juga sangat bagus. Jadi bisa dipastikan kalau Sung Jinah bisa memasuki universitas kedokteran unggulan. Sung Jinwoo nampak tersenyum dan puas dengan pencapaian Sung Jinah. Sebenarnya pertemuan ini sudah selesai, namun Bu Guru nampak gundah dan tidak tenang. Dia lantas bertanya pada Jinwoo, jika saja Sung Jinah telah membangkitkan kekuatannya, apakah sebagai seorang kakak Jinwoo akan merekomendasikan pekerjaan hunter untuk adiknya itu? Dengan tegas Jinwoo berkata kalau dia tidak akan melakukan hal itu. Bu Guru pun sudah menduga kalau Jinwoo akan berkata demikian. Disinilah wanita tersebut memohon bantuan pada Jinwoo, yang sepertinya benar-benar sangat penting. Sesaat kemudian Jinwoo menemui Han Songyi di lobi apartemennya. Songyi mengenali sosok Jinwoo karena sebelumnya mereka pernah bertemu dan melaksanakan sebuah raid khusus. Jinwoo memperlihatkan foto Sung Jinah pada Han Songyi, dan disinilah Songyi menyadari bahwa Jinwoo adalah kakaknya Jinah. Tapi Songyi sudah tahu kalau kedatangan Jinwoo adalah untuk menghentikannya menjadi seorang hunter. Songyi tidak peduli Bu Guru wali kelas berkata apapun tentangnya. Namun yang pasti gadis itu mau berhenti sekolah, dan dia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang hunter. Walau Jinwoo sudah memberikan banyak masukan dan saran, tapi Songyi tidak peduli dan malah mengusir Jinwoo untuk pulang. Tapi kedatangan Jinwoo bukanlah untuk menyuruh Songyi berhenti menjadi hunter. Lelaki itu lantas mengajak Songyi pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Wo Jinchul terlihat menyambut kedatangan hunter kelas F yaitu Huang Dongso. Dongso sendiri tidak menyangka kalau kedatangannya akan disambut secara langsung oleh Kepala Divisi Asosiasi Hunter Korea. Walau berasal dari Korea, tapi Dongso begitu sombong dan terus merendahkan negara aslinya itu. Dongso juga tidak berniat tinggal terlalu lama di negara ini, dan dia akan menyelesaikan semua urusannya secepat mungkin. Ketika disinggung mengenai dua hunter yang berhasil selamat pada raid yang menewaskan kakak kandungnya, Dongso pun langsung naik pitam. Dia tidak peduli dan memaksa asosiasi hunter diam saja mengenai apa yang hendak dilakukannya pada dua hunter tersebut di dalam dungeon. Sementara itu di gedung utama Hunters Guild, Choi Jong-in ngobrol empat mata dengan Go Gun-hee mengenai penemuan jasad seekor monster di dekat Pulau Jeju. Choi menyadari bahwa para monster berevolusi dan berusaha terbang mencapai pulau seberang. Meski jarak terbangnya saat ini pendek, tapi suatu hari nanti pasti akan terjadi masalah yang lebih buruk. Setelah mendengarkan penjelasan Choi, Pak Gun-hee lantas memerintahkan tim khususnya untuk menyelidiki monster tersebut. Ketika waktu sudah mulai malam,
Sung Jinwoo menemui Ang Sanmin dan Yoon Ki-chul di depan gate Rengsi. Sang Min tidak menyangka kalau Jinwoo bakal menghubunginya lagi. Manajer dari Guild Wild Tiger itu juga tidak masalah jika Jinwoo mengajak Son Yi, apalagi hanya untuk menonton proses pelatihan raid saja. Mereka pun ngobrol panjang lebar, hingga seorang lelaki bersirah datang dan menghentikan pembicaraan tersebut. Manajer Sang Min pun berkata pada Jinwoo bahwa lelaki bersirah itu adalah hunter rank A yang bernama Kim Chul. Kim adalah seorang tanker dan dia merupakan pemimpin unit penyerangan kali ini. Ki-chul pun menimpali kalau Kim nampaknya agak tersinggung karena Pak San Ming membiarkan Jinwoo dan Song Yi ikut serta dalam raid kali ini. Dan benar saja, Kim Chul memang tidak suka dengan kehadiran Jinwoo dan Song Yi, apalagi keduanya merupakan hunter kelas rendahan. Pak San Ming pun menjelaskan bahwa unit penyerang ini terdiri dari 10 orang, yaitu 1 hunter rank A, 5 hunter rank B, 2 hunter rank C, serta 2 hunter rank E. Sebenarnya Sung Jinwoo ingin membuat Song Yi berhenti menjadi hunter setelah menyaksikan secara langsung tentang kejamnya profesi ini. Tapi setelah melihat formasi yang ada, Jinwoo pun jadi pesimis karena kekuatan tim ini sudah terlalu besar. Member unit penyerang ini pun mulai memasuki gate satu demi satu. Tapi saat Jinwoo menginjakkan kakinya di dalam dungeon, tiba-tiba saja dia merasakan sensasi aneh dan tidak nyaman. Detik itu juga gate rank C berubah menjadi merah menyala. Jinwoo pun segera menarik Song Yi dan berniat untuk keluar dari gate merah itu. Sayangnya usahanya tidak berhasil. Pun demikian Jinwoo masih sempat meminta tolong pada manajer Sang Min untuk segera menghubungi unit penyerang utama. Setelah mendapatkan kabar dari Pak Sang Min, baik Yunho yang membawahi Guild Wild Tiger nampak begitu terkejut dengan insiden ini. Dia pun segera meluncur ke TKP untuk melakukan pengecekan secara langsung. Beberapa saat kemudian Jinwoo agak kaget setelah menyadari bahwa dia dan yang lainnya dipindahkan secara paksa di sebuah hamparan lapangan es. Kim Chul lantas menjelaskan bahwa fenomena ini adalah Red Gate. Berbeda dengan gate umumnya, Red Gate merupakan sebuah dungeon khusus yang memutus kontak hunter dengan dunia luar. Semuanya tidak akan bisa keluar dari dungeon hingga bos dunia ini dikalahkan atau terjadi dungeon break. Selain itu, monster yang muncul jauh lebih kuat dari biasanya. Song Yi pun begitu kaget mendengarkan informasi ini. Tapi dia lebih kaget karena ada sebuah anak panah yang mengarah padanya. Untungnya saat itu juga Jinwoo berhasil menghentikan anak panah itu dengan tangan kosong. Sayangnya salah seorang hunter harus meregang nyawa karena serangan panah. Dan ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah monster elf-elf yang bersembunyi di balik pepohonan hutan. Kekejaman elf-elf pun membuat Song Yi nampak sangat ketakutan. Detik itu juga Kim berteriak pada semua membernya untuk bersiaga. Agar bisa pulang dalam keadaan hidup, Kim memaksa semua orang untuk mematuhi perintahnya. Apalagi dia adalah hunter yang memiliki rank paling tinggi. Dikarenakan Kim tidak sanggup untuk memimpin semua hunter, dia pun membagi tim ini menjadi 2 kelompok. Tentu saja semua ini dilakukannya untuk meningkatkan persentase keselamatan. Jika berdiam diri di lapangan ini, mereka pasti akan membeku atau diburu oleh elf-elf. Kim Chul pun berjanji untuk memastikan keselamatan semua orang yang mengikutinya. Tapi dia menolak hunter rank C yang bernama Go Myung Hwan memasuki timnya. Tentu saja ini juga berlaku bagi Sung Jinwoo dan Hong Song Yi, yang tentu saja memiliki peringkat paling rendah. Kim berkata bahwa untuk menyelesaikan dungeon ini mungkin memakan waktu yang sangat lama. Informasi ini pun membuat Song Yi dan Myung Hwan terperanjat sekaligus ketakutan. Anehnya, seorang gadis mage yang bernama Park Hae-jin malah meminta untuk bergabung dengan kelompok sebelah. Gadis itu pun begitu yakin bahwa Jinwoo bukanlah hunter rank E. Menurut Hae-jin, Jinwoo mungkin memiliki rank A atau di atasnya. Apalagi lelaki tersebut bisa menyadari serangan anak panah dari elf-elf. Kim kemudian berkata kalau kelompoknya akan menyusuri jalanan lapang, sementara Jinwoo dan timnya akan berjalan memasuki hutan es. Setelah berjalan beberapa saat, Kim menyadari kalau wilayah ini dikuasai oleh beruang es. Hal ini bisa diketahui dari tanda cakaran monster pada sebuah pohon. Dan benar saja, Kim dan kelompoknya didatangi oleh beberapa monster beruang es.
Kim meminta agar semua membernya bersiaga dan memikirkan cara untuk hidup. Lelaki itu lantas menghalau serangan monster beruang dengan tamengnya, dan setelahnya menyabetkan kapaknya hingga si beruang tewas seketika. Di sisi lain, Heijin berkata bahwa daerah ini merupakan wilayah beruang es. Gadis itu pun menyarankan agar semuanya mundur sebelum bertemu monster tersebut. Tapi Jinwoo tidak sependapat dengan Heijin. Jika hutan ini adalah wilayah beruang es, itu lebih baik daripada mereka harus berurusan dengan elf-elf yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Heijin pun agak terkejut dengan pemikiran Jinwoo yang realistis. Dikarenakan suhu lingkungan yang begitu dingin, Jinwoo lantas mengeluarkan beberapa setelan jaket tebal dari inventorinya. Tentu saja Heijin dan Myung-hwan sangat kaget karena inventory hanya bisa diakses oleh hunter tingkat tinggi saja. Setelah mengenakan jaket yang hangat, Song Yi pun bertanya siapakah Sung Jinwoo ini sebenarnya. Jinwoo pun hanya bisa berkata kalau dia akan bertanggung jawab melindungi Song Yi, karena dia sudah mengajak gadis itu ke tempat ini. Tapi sebagai gantinya, Song Yi dan yang lainnya tidak ada yang boleh bertanya macam-macam pada Sung Jinwoo. Sesaat kemudian mereka pun didatangi oleh monster beruang es. Walau semuanya sangat kaget, tapi Jinwoo meminta mereka tenang. Sementara itu di luar dungeon, baik Yunho tidak bisa berbuat banyak karena Red Gate tertutup rapat dan tidak bisa ditembus. Jika beruntung, mungkin akan ada hunter rank A atau rank B yang bisa keluar hidup-hidup. Dia pun hanya bisa bertaruh pada Hunter Kim Chul sebagai ketua raid. Di sini Pak San Ming menjelaskan bahwa ada dua hunter rank E yang memasuki Red Gate. Salah satunya adalah Sung Jinwoo yang belakangan ini menyita perhatiannya. Baik pun sangat terkejut setelah mendengarkan kabar kalau kemungkinan besar Sung Jinwoo adalah hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Sesaat kemudian sebuah mobil tiba-tiba datang. Ternyata itu adalah Wang Dongso dan Wo Jinchul. Pertemuan kedua hunter kelas S itu terlihat begitu alot dan saling sindir-menyindir. Baik jadi semakin penasaran karena Dongso juga mengejar Sung Jinwoo. Dongso benar-benar kesal karena Sung Jinwoo memasuki Red Gate. Dia pun berpikir kalau Jinwoo mungkin akan tewas di dalam dungeon tersebut. Jinchul pun menilai kalau Jinwoo sangat beruntung karena hunter sekelas Dongso tidak berkutik di hadapan Red Gate. Tapi nyatanya, Jinwoo berhasil mengalahkan banyak monster beruang es hingga levelnya meningkat. Jelas saja fakta ini membuat Heijin dan yang lainnya bertanya-tanya, mengapa Jinwoo yang kelas rendahan bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Setelah makan siang, Jinwoo meninggalkan timnya dan pergi menuju sarang monster beruang es. Dia lantas membangkitkan seluruh pasukan bayangannya, termasuk Igris untuk melawan pasukan monster beruang es. Perang antara pasukan bayangan dan monster beruang es pun tidak terelakkan. Para monster memang sangat kuat, tapi pasukan bayangan juga tidaklah lemah. Kedua pihak terus bertarung hingga salah satu di antara mereka tidak bernyawa. Tidak hanya pasukan kesatria, pasukan mage juga ikut berjuang dan membantu mengalahkan para monster. Jinwoo hanya melihat di belakang sembari membangkitkan pasukan bayangannya. Setelah semua monster beruang dikalahkan, disinilah muncul seekor beruang besar yang merupakan bos utamanya. Monster itu mengaum dan mencabik-cabik banyak pasukan bayangan. Lebih parahnya lagi, raungan si beruang mampu melibas seluruh pasukan bayangan hingga mana Sung Jinwoo habis seketika. Jinwoo pun memerintahkan Igris untuk meladeni monster besar tersebut. Si beruang pun melesatkan cakaran tajamnya pada Igris. Namun Igris sangat lincah dan mampu menghindari serangan itu sembari menyayat tubuh si bos beruang. Tidak berhenti di situ, Igris juga menghujamkan pedang besarnya pada si beruang hingga monster tersebut menjerit kesakitan. Monster beruang es itu pun nampak berdarah-darah dan sangat tidak berdaya. Namun demikian, bos beruang itu tidak mau menyerah dan hendak meledakkan raungan amarahnya. Tapi sebelum itu terjadi, Igris segera memenggal kepala si beruang hingga membuat Jinwoo benar-benar kagum dengan kehebatan bayangan spesialnya itu. Sementara itu di lokasi lainnya, Hunter Kim Chul terlihat sangat tertekan. Seluruh membernya nampak meregang nyawa setelah dibantai oleh pasukan Elf S. Jelas saja kejadian mengerikan ini membuat Kim sangat ketakutan. Dia pun berteriak kesetanan sembari berlarian menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan.
Setelah mengalahkan semua monster beruang es, tanpa pikir panjang Jinwo langsung mengekstrak dan menjadikan para monster itu bawahannya. Saat ini sudah 3 jam atau kurang lebih 3 harian pasca unit penyerang White Tiger memasuki Red Gate. Baik pun berpikir kalau semua membernya pasti mengalami kondisi yang sangat berat. Dongso sendiri begitu malas dan kembali berpikir kalau Sung Jinwo telah tewas. Kendati demikian, dia begitu penasaran mengapa Jinwo ada di dalam unit penyerang Guild White Tiger. Dengan serius Dongso bertanya apa sebenarnya yang mendasari manajer Sangmin berani melakukan hal ini. Sangmin pun menjawab bahwa Jinwo adalah kenalannya, di mana lelaki berperingkat rendah itu hanya ingin mengamati serta melihat-lihat kegiatan di dalam Gate Rank C saja. Awalnya Sangmin merasa lega karena Dongso berlalu dan seakan menerima penjelasannya. Tapi setelahnya Dongso langsung mencekik Sangmin karena dia merasa dibodohi oleh manajer Guild White Tiger itu. Dongso ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Sangmin. Jelas saja Sangmin sangat kesakitan menahan cengkeraman tangan Dongso. Tapi detik itu juga, Baek langsung menghentikan tindakan gila Dongso. Amarah lelaki itu meledak karena tidak terima melihat bawahannya diperlakukan seburuk itu. Kedua Hunter Rank S itu saling meledakkan aura kekuatannya. Jelas saja manajer Sangmin benar-benar sangat khawatir melihat pertikaian tidak biasa ini. Jika kedua Hunter peringkat tinggi itu tidak segera dihentikan, maka sudah pasti akan terjadi malapetaka mengerikan. Ketika Baek dan Dongso melesatkan serangan tinju super kuatnya, untungnya saat itu juga Wo Jinchul segera turun tangan dan menghentikan keduanya. Jinchul tidak memahami apa kepentingan Dongso dengan Hunter Sung Jinwo. Pun demikian di sini Wo Jinchul menegaskan kalau Jinwo adalah Hunter Rank E. Dia juga sudah memastikan hal ini secara langsung dengan menemui Jinwo 2 bulan yang lalu. Pengawas asosiasi telah menyatakan bahwa kematian Hwang Dong-suk adalah karena pertempuran melawan monster. Di sini Dongso tidak mempercayai cerita publik yang jelas-jelas dibuat-buat itu. Dia sangat yakin bahwa Yo Jin-ho atau anak orang kaya dari perusahaan Yojin Construction itulah yang telah dengan sengaja mencabut nyawa kakaknya. Dongso mengungkapkan tentang alasan utama mengapa dia mengincar Sung Jinwo, di mana ini hanyalah akal-akalannya saja untuk menghabisi Jinwo. Lelaki itu begitu kesal dan setelahnya pergi begitu saja. Di dalam hatinya, Pak Sangmin berkata bahwa hanya dialah di sini yang paling memahami bagaimana kekuatan Jinwo yang sebenarnya. Walau mustahil, tapi dia sangat berharap kalau Jinwo bisa kembali dalam keadaan selamat. Di sisi lain, Kim Chol terlihat kedinginan di tengah hutan bersalju. Dia pun berpikir, jika saja timnya memiliki perlengkapan untuk menangani cuaca ini, mungkin kemenangan masih bisa diraihnya. Tanpa diduga, lelaki itu melihat pemandangan yang mengerikan, di mana para pasukan beruang telah dihabisi hingga tidak tersisa. Leher Kim pun tercekat dan sangat terkejut. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin hunter kelas rendahan bisa mengalahkan semua beruang es yang kuat-kuat ini? Hunter Kim lantas mengumpat dan berlari menyelamatkan diri, karena dia mengira kalau ini mungkin saja perbuatan dari Elf Es. Setelah berjalan-jalan menyusuri hutan, Kim Chul sungguh tidak menyangka melihat hunter kelas rendahan masih bisa bertahan hidup dengan penuh kenyamanan. Amarahnya pun meledak parah setelah mengetahui kalau tim hunter rendahan memiliki jaket, selimut tenda dan makanan yang melimpah ruah. Dia pun berteriak dan mengumpat Heijin, Song Yi dan Myung Hwan sembari berkata kalau timnya telah dihancurkan. Hal ini terjadi karena Kim dan timnya tidak memiliki perbekalan yang cukup memadai. Kim lantas bertanya, siapakah yang telah menimbun semua perlengkapan ini dan membiarkan semua rekan-rekannya tewas? Tentu saja Heijin, Song Yi dan Myung Hwan nampak sangat tertekan. Kim pun berpikir bahwa Heijin telah mengetahui hal ini sejak awal. Inilah alasan utama mengapa Heijin langsung berpaling dan bergabung dengan tim hunter kelas rendahan. Kim Chul lantas mencabut pedangnya, dan dia meminta pada ketiga orang di depannya itu untuk memberikan klarifikasi dalam 3 hitungan. Untungnya detik itu juga Jinwo muncul dan memukul Hunter Kim hingga terhempas begitu jauh. Pukulan Jinwo membuat Kim langsung pingsan. Jinwo terlihat kesal melihat Kim menyalahkan timnya, padahal semua ini terjadi karena ulah dan keputusan Kim Chul sendiri.
Di sini Jinwoo menyadari kalau ternyata selama ini Kim telah dibuntuti oleh para elf es yang bersembunyi dalam mode kamuflase. Semuanya pun begitu tegang setelah mengetahui fakta buruk ini. Bos elf yang bernama Baruka pun cukup terkejut setelah mengetahui kalau Jinwoo bisa berbicara lancar dengannya. Jinwoo sendiri begitu kaget karena dia baru saja menyadari skillnya ini. Dia pun berpikir kalau sistem telah membantunya dalam berkomunikasi. Dikarenakan Jinwoo bisa memahami bahasa monster, Baruka lantas berkata kalau ada anak buahnya yang menyadari kekuatan besar Jinwoo. Oleh karena itulah, anak buah Baruka itu ingin bertarung secara by one dengan Sung Jinwoo. Tanpa banyak basa-basi, Jinwoo langsung memenggal kepala si elf tersebut dengan belatinya. Gerakan super cepat Jinwoo tentu saja membuat Baruka sangat terkesan. Jinwoo lantas menyerang Baruka, walau serangannya meleset dan hanya menumbangkan kuda si bos elf itu. Di sini Baruka mengatakan hal yang cukup mencengangkan bagi Sung Jinwoo, di mana si bos itu yakin kalau Jinwoo saat ini bukanlah manusia lagi. Baruka bahkan berpikir bagaimana bisa Sung Jinwoo berpura-pura jadi bagian dari para manusia. Tentu saja pernyataan itu membuat Jinwoo tidak mengerti. Baruka melanjutkan bahwa semua monster dapat mendengar suara bisikan di kepala mereka yang meminta untuk menghancurkan para manusia. Anehnya, para elf sama sekali tidak mendengar hal itu saat melihat dan berhadapan dengan Sung Jinwoo. Jinwoo pun berpikir kalau mungkin yang dialami para elf itu agak mirip dengan arahan sistem miliknya. Para elf sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Sung Jinwoo. Namun demikian mereka meminta Sung Jinwoo untuk menyerahkan semua manusia yang ada di belakang lelaki tersebut. Jika Jinwoo mau melakukannya, maka para elf tidak akan pernah mengusiknya lagi. Jinwoo pun bertanya siapakah sebenarnya para elf es ini. Ketika Baruka menjawab pertanyaan tersebut, anehnya tubuh Baruka jadi tidak jelas hingga membuat Jinwoo tidak mengerti. Jinwoo pun menolak keras permintaan Baruka, dan dia tidak akan pernah sekalipun menyerahkan teman-temannya. Baruka sungguh tidak mengerti dengan pola pikir Sung Jinwoo. Jika Jinwoo berani melawan para elf, maka itu adalah hal bodoh karena dia sendirian. Di sini Jinwoo langsung tersenyum, dan setelahnya dia membangkitkan seluruh pasukan bayangannya. Tentu saja Hye-jin, Song-yi, dan Myung-hwan benar-benar sangat kaget melihat banyak sekali monster hitam keluar di balik bayangan Sung Jinwoo. Baruka pun sangat kesal karena Jinwoo meremehkannya. Dia lantas mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang yang langsung disambut oleh pasukan bayangan. Peperangan besar terjadi dengan begitu parah. Hye-jin membantu Song-yi dan Myung-hwan untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun juga, mereka hanya menghalangi dan tidak akan bisa membantu apa-apa dalam pertempuran besar ini. Ketika para archer elf hendak menembakkan panahnya pada Hye-jin dan yang lainnya, saat itu juga Sung Jinwoo melesat dan membantai para archer tersebut dalam sekejap mata. Jinwoo mulai memahami mengapa para elf begitu percaya diri bertarung melawannya. Pasukan bayangannya memang tidak bisa mati, tapi regenerasinya memerlukan kekuatan sihir yang cukup besar. Meskipun mana Sung Jinwoo lumayan banyak, tapi pada akhirnya pasti akan habis juga. Selain itu Baruka adalah musuh yang sangat kuat dan mungkin lebih kuat dari Sung Jinwoo. Bahkan jika Sung Jinwoo bertarung dengan bantuan Igris, hal itu bukanlah jaminan dia bisa mengalahkan Baruka. Oleh karena itulah Jinwoo membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari biasanya. Duel 1 lawan 1 antara Jinwoo dan Baruka terjadi dengan begitu epik. Baruka terus menekan Jinwoo, sementara Jinwoo mampu menghindar dan memberikan serangan balasan yang membuat Baruka semakin menggila. Bos elf itu pun memukul mundur Jinwoo. Dia sangat senang karena sudah lama tidak menikmati pertarungan sehebat ini. Tapi senyuman Baruka langsung pudar karena para mage melepaskan meteor besarnya pada si bos elf tersebut. Kim Chul pun baru sadar dan bangkit setelah melihat Sung Jinwoo. Lelaki bersirah itu sangat marah dan segera mengambil pedangnya untuk membantai Jinwoo. Dia pun berlari kencang, dan bersamaan dengan itu Baruka juga melesat cepat untuk menghabisi Jinwoo. Di sini Jinwoo meledakkan area di sekitarnya untuk menyembunyikan diri dari Baruka. Anehnya,
Tiba-tiba saja muncul sosok bayangan lelaki besar bersirah yang meraung-raung untuk melindungi Jinwoo. Scene pun kembali beberapa detik sebelumnya, di mana Kim Chul masih berlari ke arah Jinwoo. Saat itu Igris mengayunkan pedangnya di hamparan salju yang membuat area sekitar jadi tertutupi. Detik itu juga Igris mengunuskan pedangnya pada Kim hingga membuat lelaki itu muntah-muntah darah. Kim pun mengumpat parah setelah menyadari kalau ternyata Sung Jinwoo sudah merencanakan skenario buruk ini padanya. Tanpa membuang waktu, Jinwoo langsung mengekstrak Kim Chul dan membangkitkan sosok bayangan besar dengan kekuatan super. Bayangan besar itu pun memukul mundur Baruka dengan kapaknya. Disinilah Sung Jinwoo memberikan nama Iron pada makhluk tersebut. Ledakan amarah Iron membuat darah Baruka mendidih. Bos elf itu pun bertarung dan berniat menghancurkan Iron hingga berkeping-keping. Sementara itu di balik pepohonan hutan, Hejin, Songyi, dan Myunghwan masih terus bersembunyi. Duel tidak lazim ini membuat mereka sangat bersyukur tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Mereka benar-benar tidak percaya kalau pertarungan serumit ini bisa terjadi. Untuk memuaskan hatinya, Baruka menantang Jinwoo dan dua bayangan spesialnya untuk bertarung dan mengeroyoknya. Tentu saja Jinwoo mengiyakan tantangan itu, dan dia segera bergabung bersama Iron dan Igris. Hebatnya, Baruka begitu tangguh dan sanggup menahan seluruh serangan. Baruka berniat menghabisi Iron karena raungannya memegakkan telinganya. Tapi detik itu juga Igris melesat dan mengayunkan pedang besarnya. Hal ini membuat Baruka tidak fokus hingga pertahanannya terbuka. Tanpa diduga Sung Jinwoo sudah menusukkan belati kasakannya pada tubuh Baruka. Tapi bos itu terlihat baik-baik saja dan kembali melesatkan serangan. Jinwoo lantas melempar dan menarik dagger Knight Killer walau bisa dihindari oleh si Baruka. Namun efek racun Kasaka Feng mulai bekerja dan membuat si Baruka melambat. Baruka lantas dikunci oleh Iron. Dan setelahnya pasukan mage membakar keduanya di dalam ledakan api yang sangat besar. Parahnya, si Baruka masih saja bertahan walau Jinwoo kembali menusukkan belati kasakannya. Di sini Baruka baru benar-benar KO setelah Iron menghempaskan godam kapak besarnya pada si bos elf itu. Jinwoo pun meminta Iron tidak bertindak ngawur dan terus memukulkan senjatanya pada si Baruka. Apalagi si bos dungeon itu sudah benar-benar dikalahkan. Hejin, Songyi, dan Myunghwan begitu senang setelah Jinwoo mengkonfirmasi kemenangan. Ditambah lagi detik itu juga gate jalan keluar muncul di hadapan mereka. Namun sebelum kembali, Jinwoo ingin melakukan ekstraksi pada si Baruka. Saat ini di dunia luar waktu berjalan kurang lebih 1 minggu. Pak Sangmin meminta Baek Yunho untuk beristirahat. Namun Baek menolaknya. Dia tidak akan pulang sebelum memastikan membernya dalam keadaan aman. Detik itu juga Red Gate berubah normal dan dua orang mulai keluar dari dalamnya. Baek pun begitu senang dan dia berharap kalau Hunter Kim yang muncul dari gate tersebut. Namun yang muncul adalah Hejin dan Myunghwan. Setelah itu diikuti oleh Jinwoo dan Songyi. Pak Sangmin pun begitu senang melihat Jinwoo kembali. Setidaknya selama ini keyakinannya sudah benar-benar terbukti. Baek sendiri begitu terkejut menyaksikan gate di hadapannya telah tertutup sempurna. Dia pun menghentikan Sung Jinwoo yang hendak mengantarkan Songyi pulang ke rumahnya. Tapi Jinwoo merasa lelah dan tidak ingin ditanya macam-macam. Dia pun meminta Baek menanyakan semua kejadian di dalam raid gate pada dua anggotanya yang selamat. Tentu saja Baek tidak terima karena membernya tidak kembali sebanyak 6 orang dan ini sudah menjadi kewajibannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Walau pernyataan Baek benar adanya, namun pada akhirnya dia meminta maaf karena Jinwoo telah menyelamatkan dua membernya. Setelah Jinwoo dan Songyi berlalu, Baek meminta manajer Sangmin berusaha semaksimal mungkin untuk merekrut Sung Jinwoo masuk ke dalam Guild White Tiger entah bagaimana caranya. Tentu saja Pak Sangmin akan menjalankan perintah Guild Masternya itu dengan penuh tanggung jawab. Seusai mengantarkan Songyi pulang, Jinwoo merasa kurang puas karena hanya bisa mendapatkan belati peninggalan Baruka. Baruka memiliki level yang sangat tinggi.
Hal ini bisa diketahui karena si bos elf itu tidak bisa diekstrak meskipun sudah mencoba hingga 3 kali. Pada suatu ketika, Yu Jinho nampak sangat terkejut setelah menyaksikan kekuatan bayangan milik Sung Jinwo. Bagaimana tidak, Jinho hanya terpaku dan diam saja melihat pasukan bayangan Jinwo mampu menghabisi seluruh monster tanpa tersisa. Pemuda itu seakan tidak mempercayai pandangannya, tapi faktanya semua kejadian ini terjadi tepat di hadapannya. Jinwo sendiri enggan menjelaskan kekuatan barunya itu, karena tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Dia lantas memerintahkan seluruh pasukan bayangannya untuk menambang dan mengangkut seluruh batu sihir dan kristal mana yang ada di dalam dungeon. Di sini Jinho begitu lemas karena keberadaannya seperti sudah tidak terlalu dibutuhkan. Sementara itu di suatu dungeon yang tidak diketahui, seorang lelaki gondrong menghajar para hunter yang hanya menyisakan seorang saja. Di sini bisa diketahui bahwa lelaki tersebut sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Lelaki gondrong itu lantas menunjuk si hunter dan berkata dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah manusia yang ingin pulang ke rumahnya saja. Kembali pada Jinwo dan Jinho, di mana keduanya tengah makan bersama untuk merayakan kemenangan raid. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Jinwo telah memenuhi permintaan Jinho untuk mengikuti raid hingga 19 kali. Ketika Jinwo bertanya apa yang hendak dilakukan Jinho selepas ini, pemuda itu pun menjawab kalau dia akan mengikuti ujian tertulis Asosiasi Hunter untuk mendapatkan lisensi gelar Guildmaster. Setelah itu dia akan menggunakan lisensi tersebut untuk bernegosiasi dengan bapaknya. Dengan tegas Yu Jinho meminta Jinwo jujur saja, jika memang selama ini dia hanyalah beban. Apapun kondisinya, selepas ini Jinho berjanji tidak akan merepotkan Sung Jinwo lagi. Jinho memiliki seorang kakak yang terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Tapi sang kakak sangat membenci Jinho, dan selama ini mereka seperti bukan saudara saja. Sangat berbeda sekali dengan Sung Jinwo yang selalu membantu dan bahkan pernah menyelamatkan nyawanya. Jinho pun berandai-andai jika saja Sung Jinwo itu adalah kakaknya. Mendengar hal tersebut, Jinwo nampak terdiam sejenak. Namun setelahnya dia mengangkat gelas minumannya dan menganggap Yu Jinho sebagai adik lelakinya. Tentu saja Jinho terharu dan sangat senang sekali. Jinwo pun berkata bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk sementara waktu dan tidak mungkin bisa dihubungi lagi. Di sisi lain, lelaki gondrong yang berada di dungeon sebelumnya nampak diborgol dan dijebloskan ke dalam penjara. Dari pengakuannya, dapat diketahui kalau lelaki tersebut merupakan hunter dari Korea. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, lelaki itu terjebak di sebuah gate dan tidak bisa keluar. Ketika tersadar, dia begitu kaget karena dungeon yang dimasukinya terhubung langsung dengan Amerika. Tentu saja kejadian ini sangat aneh karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Upaya interogasi juga terhambat karena lelaki tersebut tidak bisa berbahasa Inggris dan sulit sekali berkomunikasi. Ada kemungkinan kalau lelaki gondrong itu adalah monster berbentuk manusia. Oleh karena itulah pihak pemerintah Amerika sudah meminta bantuan pada hunter rank S dari Washington DC yang bisa berbahasa Korea. Tentu saja hunter tersebut adalah Wang Dongso. Dari pembicaraan dua agen federal ini dapat diketahui bahwa nama lelaki gondrong itu adalah Sung Il-hwan. Pada keesokan paginya, Jinwo nampak bersiap-siap untuk bepergian selama seminggu penuh. Jinah pun tidak mengerti mengapa kakaknya belakangan ini sangat sibuk sekali bekerja. Walau Jinah bertanya dengan penuh curiga, tapi Jinwo hanya menjawab bahwa dia ada keperluan penting liburan bersama teman-temannya. Tapi nyatanya, Sung Jinwo malah kembali ke dungeon neraka, di mana sebelumnya dia pernah bertarung mati-matian melawan Cerberus. Dia lantas membuka gerbang kastil iblis dan segera memasukinya. Di dalam kastil, Jinwo mendapatkan sebuah quest dari sistem, di mana dia harus mengumpulkan 10.000 jiwa iblis di dalam dungeon ini. Walau cukup kaget, namun Jinwo tidak peduli karena dia harus menemukan 3 item sihir untuk meramu Elixir of Life demi ibunya. Dia akan membabat habis seluruh iblis yang menghalangi jalannya. Sementara itu Jinho menghadap bapaknya. Dengan serius Yu Jinho meminta sang bapak untuk menyerahkan Guild Yujin padanya.
Walau Jinho sudah mengetahui rencana kakaknya, namun dia tetap nekat memaksakan kehendaknya. Dia beranggapan bahwa rencana Yo Jin-sung yang mengundang orang luar untuk menjadi Guildmaster sangatlah beresiko. Nyatanya Yo Myung-hwan sudah mengetahui sepak terjang Hunter Sung Jinwo mulai dari Dungeon Ganda dan kasus pembantaian unit penyerang Wang Dong-suk, kasus mengerikan Hunter Kang Tae-sik, dan juga kasus Red Gate beberapa hari sebelumnya juga melibatkan Sung Jinwo. Ini merupakan hal yang cukup rumit karena Jinwo selalu kembali dalam keadaan hidup. Jika Jinho benar-benar menginginkan guild ini, Myung-han pun memintanya untuk merekrut Sung Jinwo sebelum Hunter unik tersebut direkrut oleh Guild White Tiger. Tentu saja Yo Jinho akan melaksanakan persyaratan bapaknya itu dengan penuh tanggung jawab. Kembali pada Jinwo, di mana dia berhasil mengalahkan banyak sekali iblis yang menghadangnya. Walau berhasil mengalahkan banyak sekali musuh, sayangnya bayangan para iblis tidak bisa diekstrak. Sedetik kemudian dia mendapatkan permit untuk memasuki satu lantai di atasnya. Dikarenakan dungeon ini sangat luas, dia pun memanggil bos beruang es dan segera menungganginya. Namun demikian perjalanan ini tidaklah mudah, karena para iblis selalu saja datang menghalangi. Melihat sepak terjang si beruang yang begitu brutal, Jinwo pun memberikan nama Teng pada bayangan besar yang ditungganginya itu. Awalnya Jinwo sempat khawatir dan mengira kalau dungeon ini adalah dungeon peringkat S. Untungnya para monster di sini memiliki tingkat kesulitan B atau di atasnya sedikit. Jumlah mereka cukup banyak dan akan semakin kuat di setiap lantainya. Jika Jinwo mengincar iblis khusus yang membawa permit, maka dia bisa lebih cepat menuju lantai selanjutnya. Kastil iblis sepertinya memiliki konsep sebuah menara yang terdiri dari 100 lantai. Jinwo pun bertanya-tanya tentang seberapa kuatnya monster di lantai tertinggi itu. Walau skillnya menanjak sedikit demi sedikit, tapi bekal makanan Sung Jinwo juga semakin menipis. Dia pun kembali bergegas dan terus mengalahkan banyak sekali iblis di setiap lantainya. Ini merupakan pertempuran melawan waktu. Lantai demi lantai terus dilalui Jinwo dengan lancar, dan bersamaan dengan itu jiwa iblis yang diperoleh Jinwo terus meroket hingga mencapai target 10.000 sesuai yang ditetapkan oleh sistem. Jinwo terus melangkahkan kakinya hingga lantai 50. Dia pun mendapati seekor bos iblis yang dijaga ketat oleh sekelompok pasukan elit berwarna merah. Pasukan bayangan nampak siap bertarung dalam menghadapi ganasnya pasukan iblis yang dipimpin oleh bos penguasa lantai bawah yang bernama Avaricious Vulcan. Jinwo akan menghadapi Vulcan, sementara pasukan bayangan akan menghadapi anak buah Vulcan. Duel keras pun terjadi, dan Igris menjadi pusat kekuatan utama pasukan bayangan. Berkat meningkatnya status kecerdasan Sung Jinwo, para pasukan bayangan di bawahnya juga mendapatkan status tersebut. Hal ini pun membuat pertempuran yang dilalui jadi semakin mudah. Ketika Jinwo bertanya-tanya mengapa si bos iblis masih diam saja di singgasananya, tanpa disangka iblis itu melesat cepat dalam kedipan mata. Tentu saja Jinwo agak kaget dan langsung melepaskan pukulannya. Anehnya, pukulan yang menurut Jinwo biasa saja itu bisa membuat Vulcan terhempas hebat. Vulcan pun meraung keras dan meledakkan status kekuatannya. Memiliki tubuh yang besar tidak menjadi halangan bagi Vulcan untuk bergerak secepat kilat menghajar Jinwo. Jinwo lantas menerima tameng Iron dan menyambut pukulan tongkat besar Vulcan yang sangat brutal. Pukulan super kuat Vulcan terus menghujani Jinwo tanpa jeda. Namun ketika Jinwo menemukan celah, pemuda itu langsung melemparkan perisai Iron hingga menghentikan serangan ngawur Vulcan. Kesempatan itu pun digunakan Jinwo untuk melancarkan serangan mematikannya. Namun si Vulcan begitu sigap dan seakan bisa membaca pergerakan Sung Jinwo. Iblis besar itu pun melesatkan tongkat besarnya yang untungnya masih sempat dihindari oleh Jinwo. Mau tidak mau Jinwo harus berlari menjauh sembari memikirkan cara untuk menghajar kepala Vulcan. Walau mendapatkan tekanan, Jinwo terus berlari dan menjebak Vulcan di sebuah bangunan besar serta menghabisinya dengan dua belatinya. Serangan mematikan itu membuat Vulcan menjerit kesakitan dan binasa seketika. Setelah mengalahkan Vulcan, Jinwo mendapatkan satu item penting untuk meramu Elixir of Life, yaitu World Tree Fragment atau kayu murni dari tongkat Vulcan. Di lokasi lain, Wang Dongso terlihat menginterogasi Sung Ilfwan dengan begitu keras.
Ilvan menolak disebut monster karena nyatanya dia memang manusia. Bahkan jika harus membuktikan itu dengan tes DNA atau semacamnya, Ilvan sama sekali tidak keberatan. Dongso nampak kesal karena dia harus dipanggil ke tempat ini. Ilvan bertanya mengenai keadaan umat manusia, gate serta monster di dalamnya. Tentu saja pertanyaan Ilvan membuat Dongso kembali emosi. Walaupun demikian, Ilvan terus menyampaikan bahwa dungeon, gate, dan monster hanyalah sebuah awal saja. Kekuatan yang mampu membawa bencana besar kini sudah bangkit. Ilvan pun tidak bisa menjelaskan lebih detail. Yang pasti selepas ini akan terjadi bencana besar. Tujuan utama Ilvan di sini adalah untuk mencegah bencana mengerikan itu terjadi. Mau sebanyak apapun hunter di dunia ini, tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan bencana tersebut. Semuanya pasti akan dimakan dan dimanfaatkan. Dongso tidak memahami maksud Ilvan, namun dia sangat tersinggung karena Ilvan menganggapnya lemah. Setelah membaca laporan di tangannya, Dongso mengetahui bahwa Ilvan memiliki keluarga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata lelaki tersebut memiliki seorang putra yang bernama Jinwo. Detik itu juga Dongso memperlihatkan kekuatan supernya sebagai hunter peringkat S. Dia tidak mau menjawab pertanyaan Ilvan sedikit pun. Tapi sebagai gantinya, dia malah berkata bohong bahwa putra Sung Ilvan telah tewas. Dia lantas menantang dan mempersilahkan Ilvan untuk memberikan kata-kata terakhirnya sebelum nantinya dia bertemu dengan putranya di akhirat. Tentu saja Sung Ilvan menanggapi kemauan Dongso dengan tatapan tajam. Beberapa saat kemudian, suasana kota tiba-tiba jadi porak-poranda. Agen federal menyadari bahwa kejadian ini akibat dari pertarungan Hunter Rank S. Jika terjadi pertarungan Hunter Rank S, maka daerah di sekitarnya akan hancur berantakan dan berubah menjadi reruntuhan. Kerusakan ini bisa terbilang kecil, apalagi dalam waktu sekejap saja Hunter Wang Dongso sudah dikalahkan dengan sangat telak. Jika pertarungan masih berjalan, bisa ditebak seperti apa kerusakan fatal yang bakal terjadi. Kembali pada Jinwo, di mana pasukan bayangannya sangat mendominasi dan berhasil mengalahkan pasukan zombie dengan begitu mudah. Jinwo sendiri merasa malas setelah melihat bos zombie yang bernama Metus nampak begitu kaget dan ketakutan. Tanpa banyak basa-basi, Jinwo langsung menebas Metus dengan belatinya. Kekalahan Metus membuat Jinwo naik level hingga 2 kali. Sayangnya di sini perbekalan makanan Jinwo telah habis sepenuhnya. Dia pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke lantai selanjutnya. Saat ini Sung Jinwo telah menyelesaikan lantai 75. Jadi kurang lebih masih ada 25 lantai lagi untuk dilalui. Namun demikian Jinwo telah mendapatkan banyak item penting. Di antaranya adalah anting dan sebuah kalung tengkorak dari bos dungeon yang berhasil dikalahkannya. Melihat status sistem di hadapannya, Jinwo bisa memprediksi kalau masih ada satu monster boss yang harus dihadapinya. Jinwo juga mendapatkan item bola ketamakan yang saat ini masih belum bisa digunakannya. Yang pasti dia akan menggunakan item tersebut di saat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan salah satu bayangannya. Selain itu ada random box terkutuk yang berisi sebuah kunci. Namun saat ini masih belum diketahui secara pasti apa kegunaan dari kunci aneh tersebut. Setelah beristirahat, Jinwo lantas bangkit untuk kembali pulang. Dan jika dia nantinya kembali ke tempat ini, dia pasti akan mendapatkan item terakhir untuk meramu Elixir of Life. Sekembalinya ke dunia luar, Sung Jinwo memastikan kembali bahwa dia harus mendapatkan item terakhir untuk meramu Elixir of Life. Oleh karena itulah persiapannya harus lebih maksimal. Pergi ke kastil iblis membuat kekuatan Jinwo semakin meningkat. Sayangnya ranking hunter resminya masih E. Meskipun levelnya terus meningkat, namun tetap saja Sung Jinwo tidak akan bisa mengikuti raid berperingkat tinggi. Setelah merenung sesaat, dia pun berniat menghentikan sandiwara yang tidak berguna ini, tentu saja dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Untuk itulah dia akan menilai ulang rank hunternya kembali. Pada keesokan paginya, Jinwo mendatangi pusat pemeriksaan rank hunter.
Tentu saja kehadiran Jinwo yang sangat tidak terduga ini membuat Yun Ki-chul sangat tercengang. Dia tidak peduli lagi pada hunter lain, dan langsung menghubungi Pak Baik Yunho untuk mengabarkan informasi yang sangat penting ini. Mendengar kabar tersebut, Baik pun bergegas mendatangi TKP. Tidak berselang lama, Jinwo dipanggil oleh petugas untuk memasuki ruang pemeriksaan rank. Proses pemeriksaan tidak berbeda dari sebelumnya, di mana hunter yang hendak menilai ulang ranknya harus meletakkan tangannya pada kristal hitam yang berada di dalam ruangan. Anehnya, mesin langsung error dan tidak dapat menghitung kekuatan hunter Sung Jinwo. Saat itu seorang pria yang diketahui sebagai manajer pemeriksaan nampak memasuki ruangan. Dia lantas ikut membantu dan mengecek mesin pemeriksaan. Setelah memastikan dengan mata dan kepalanya sendiri, Pak manajer pun langsung jadi serius. Dia sadar betul kalau ini bukanlah malfungsi dari mesin pemeriksaan. Status error di mesin menunjukkan bahwa jumlah energi sihir Sung Jinwo melampaui jumlah energi yang bisa dihitung. Dengan demikian, Pak manajer sangat yakin kalau Jinwo adalah orang ke-10 di negeri ini yang menyandang gelar rank S. Sementara itu di luar ruangan, Wo Jinchul nampak berbincang dengan Choi Jong-in mengenai informasi monster semut bersayap. Untuk mendapatkan data yang valid, departemen terkait sedang melakukan autopsi dan membandingkan struktur internal energi sihir di masa lalu. Tentu saja proses ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jinchul tidak kaget saat mendengar kalau Pak Jong-in mengetahui informasi tentang insiden Red Gate. Jong-in hanya ingin mengetahui siapakah yang berhasil mengalahkan bos dungeon Red Gate tersebut. Walau sudah bersiaga di lokasi, namun Jinchul hanya berkata kalau dia tidak mengetahui siapakah sosok hunter tersebut. Sesaat kemudian terdengar keributan di lobi ruang pemeriksaan asosiasi hunter. Keduanya pun langsung pergi untuk melihat